Sekarang, untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan krisnya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan, Mahanaim Community Church, perpuluhan PCA 5860004 atau scan kris berikut. Kolekte 1 BCA 5859604 atau scan kris berikut. Kolekte 2 BCA 5855104 atau scan kris berikut. Kolekte Sekolah Minggu Immanuel Kids Community PCA 5859611 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus buat seluruh jemaat Mahanaim Community Church dimanapun saat ini beribadah secara online di rumah masing-masing khususnya, biarlah kasih kita, hati kita, dan seluruh hidup kita benar-benar kita persiapkan untuk melayani Tuhan menjadi satu korban persembahan yang baik, menyenangkan Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hidup kita memberi pujian yang terbaik kepada Tuhan. Seperti seorang wanita yang datang mengurapi kaki Yesus dan dengan menangis, demikianlah hidup kita berserah untuk menerima dan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Kau baik, Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Hai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu, kami melayani-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Oh Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ini menjadi pujian kami, menjadi doa kami Tuhan, menjadi iman kami Tuhan. Kami akan tetap setia melayani-Mu Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan kami bisa kuat. Karena bersama dengan Tuhan kami menang. Biarlah lewat ibadah saat ini Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun saat ini kami sedang menerima ibadah, memuliakan Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami Bapa. Karena Engkau Allah yang setia sejak dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, bahkan memberikan kami masa depan dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus melawat hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami Tuhan. Untuk kami persembahkan menjadi satu korban, persembahan yang berbau dupa harum, naik ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan sedang menolong kami, supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sehingga setelah kami beribadah, kami akan menjadi alat Tuhan yang dahsyat, menjadi umat Tuhan yang luar biasa, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu. Kami siap bersukacita, kami siap bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin, haleluya. Terima kasih. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk bersukacita. Biarlah katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan amin, yes. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yes. Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya, yes.
kita kepada Tuhan dalam pelayanan kita, men. Katakan Yesus yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari lambaikan tanganmu. Katakan Yesus lagi kekuatanku. Yes. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kan sekali lagi, yes, yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, yes, kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, yeah, tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah selalu setia pada kami. Amin. Haleluya. Beri suara-suara buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami percaya janji-Mu iya dan amin. Sehingga walaupun lingkungan kami sedang goncang, kami tetap berkata, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Kami percaya anugerah-Mu yang terbesar. Haleluya. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat minta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin.
kasih-Mu setia di dalam hidup. Percaya, percaya, anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari katakan sama-sama dengan iman. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat. Waktu tempat kami serahkan kepada hamba-Nya. Aku percaya, oh, 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 oh. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Bapa. terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sungguh kami boleh bersuka cita Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah apa yang kami sudah nyanyikan, pujikan, sembah kepada Engkau, semuanya itu boleh menyukakan hati-Mu dan membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Haleluya. Kami memahami segala rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan, tapi kami fokus berjalan ke depan bersama dengan Engkau. Haleluya. Karena kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Amin. Untuk itu biarlah pagi hari ini Bapa, Engkau memberikan kepada setiap kami sukacita yang penuh, Haleluya. sehingga dalam sukacita itu Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami merindu Tuhan untuk membagikan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah hati, jiwa, roh, dan pikiran setiap kami yang mendengar Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Dan kami mau belajar untuk melakukan segala firman-Mu itu, Amin. sehingga firman-Mu itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Yes. Tuhan Roh Kudus, ini waktu-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Amin. Kami siap untuk mendengarnya. Urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, Yes. untuk menyampaikan kabar baik ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Senang sekali saudara bisa kembali beribadah, walaupun dengan suasana yang masih online, kita belum bisa beribadah secara tatap muka. Tapi kita harus tetap semangat. Saudara, situasi saat ini begitu sulit. Karena pandemi ini tidak cenderung menyurut, saudara. Bahkan muncul gelombang yang kedua ini, dan dibarengi dengan PPKM. PPKM pun berjenjang. Sampai saat ini kita sudah ada di level 4. Nah, tetapi pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berkata, "The joy of the Lord is my strength."
Sukacita di dalam Tuhan itulah merupakan kekuatan bagi setiap kita. Maka pagi hari ini mari kita belajar bagaimana kita tetap bisa mempertahankan sukacita itu, sehingga sukacita itu tidak hilang dari kehidupan orang percaya. Kalau kita boleh jujur saudara, hari-hari ini kita disuruh sukacita, sungguh sangat sulit. Kita disuruh mengucap syukur, sungguh sangat sulit. Karena lebih banyak orang merasakan duka cita. Orang-orang yang ada di dekat pergi begitu saja dan tidak akan pernah kembali. Bahkan ketika mereka harus meninggalkan dunia ini tanpa dihantar oleh saudara-saudara. Mereka dibawa ke tempat pemakaman, mereka dibawa ke tempat kremasi tanpa disertai oleh keluarga-keluarga dekat dan hanya bisa menyaksikan dari jauh. Dan saudara, banyak lagi saudara-saudara kita yang hari ini isoman. Ya. Mana mungkin kita bisa bersukacita. Itulah yang kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Belum lagi kemudian muncul serangan kepada ekonomi kita. Dengan situasi pandemi yang tidak kunjung surut, itu mempunyai dampak terhadap perekonomian. Berapa banyak pengusaha yang hari ini teriak, yang berkata bahwa kapan selesai PPKM ini? Kapan selesai pandemi ini? Sehingga kami bisa normal kembali untuk mencari nafkah. Bahkan ada sebagian daripada karyawan-karyawan yang harus di PHK, mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga dia tidak lagi mempunyai penghasilan. Dan beberapa mereka yang buka usaha selama beberapa waktu disuruh tutup. Saudara, situasi seperti ini secara kasat mata kita harus berkata duka cita. Tetapi pagi hari ini mari kita belajar. Apa kata firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia? Sehingga kita tidak tenggelam kepada duka cita itu, saudara. Mari kita sama-sama akan lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Amin.
Saudara, firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada setiap kita. Orang-orang yang percaya harus nempel sama Tuhan. Diibaratkan di sini adalah kita ini sebagai ranting daripada pohon anggur itu. Ranting itu tidak akan pernah bisa berbuah kalau dia tidak nempel pada pokok. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya, kalau kita tidak nempel sama Tuhan, maka akan muncul ketakutan demi ketakutan. Akan muncul ketidakpercayaan demi ketidakpercayaan. Dan inilah yang membuat kemudian kita terpisah dari Tuhan. Jadi pagi hari ini mari kita belajar. Kita belajar nempel sama Tuhan. Ada 3 hal yang wajib yang kita lakukan, saudara. Nah, kita akan lihat. Hal yang pertama adalah kita melakukan wajib aman. Apa yang dimaksud dengan wajib aman, saudara? Pemerintah itu sudah mencanangkan bahwa kita akan melawan yang namanya virus corona ini. Dan tentunya, saudara, diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Maka kemudian muncul perintah atau aturan dari pemerintah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, batasi mobilitas, kemudian apa? Jauhi kerumunan. Jadi pemerintah sudah jelas mewajibkan kita untuk kita tetap aman, jaga jarak. Paling tidak kalau kita ngobrol sama orang itu jarak kita itu 1 meter. Habis megang sesuatu cuci tangan atau mungkin hand sanitizer. Jangan ikut kerumun-kerumunan, saudara. Nah, inilah yang dikatakan apa? Kita wajib aman. Tapi berapa banyak orang justru nantang. Saya tidak takut. Kemudian dia tidak pakai masker. Bahkan saya lihat, saudara, di luar di sana itu banyak orang yang tidak percaya dengan COVID. Telinga saya sendiri mendengar dia ngomong, saya tidak percaya adanya COVID. Sampai saya geleng-geleng kepala. Bahkan ada orang percaya, hamba Tuhan yang cukup besar di Indonesia berkata, tidak ada COVID. Bahkan tidak perlu yang namanya kita disuntik antibodi. Macam-macam, saudara. Hal-hal yang justru bertentangan dengan apa yang sudah disanangkan oleh pemerintah itu. Pemerintah mengeluarkan uang triliunan. Hanya untuk apa? Hanya untuk membela rakyatnya. Untuk tidak rakyatnya sampai mengalami hal-hal yang parah. Tapi anehnya khusus di Indonesia, bahkan ada yang berkata bahwa Indonesia ini nanti merupakan penutup, negara penutup dari COVID-19 ini. Artinya apa? Yang terakhir yang bisa ngatasi. Apakah benar demikian? Saya tidak tahu. Tetapi saya melihat bahwa masih ada orang-orang yang tidak percaya dan tidak mau mengikuti aturan yang pemerintah. Tidak mau menjaga yang namanya aman. Bahkan ada yang menantang, mana COVID itu? Wah, tak hirupnya. Hebat sekali. Akhirnya ya jeglak juga. Meninggal. Nah, saudara, kita udah lihat begitu banyak korban-korban itu. Harusnya kita mulai mematuhi apa yang pemerintah katakan. Itu yang pertama, wajib yang pertama. Wajib yang kedua adalah wajib imun. Bagaimana kita bisa berolahraga yang teratur. Kemudian makan makanan yang bergizi. Makan yang teratur juga. Dan kemudian tidur yang cukup. Sehingga saudara, imun kita ini bisa baik. Jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung. Ini kan sebetulnya baik. Alkitab kan mengajarkan seperti itu.
Jadi sekarang sebetulnya kita dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh situasi untuk menjaga sikap kita. Orang yang gampang marah imunnya akan turun. Orang yang gampang tersinggung imunnya akan gampang turun. Nah, imunnya gampang turun, dia akan gampang diserang oleh virus ini. Makanya di sini kita belajar bahwa kita harus belajar untuk bisa bersukacita dalam segala situasi, saudara. Inilah yang kita perlu, saudara. Tidur kita harus cukup, jangan begadang aja. Mentang-mentang work from home, besok saya enggak ke kantor, saya di rumah begadang sampai pagi. Lemah, saudara, kondisi tubuh kita. Justru tidur teratur. Ya, makan yang teratur. Disiplin. Itu wajib yang kedua. Nah, saudara, wajib yang ketiga yang paling penting, ini center buat kita. Yaitu wajib iman. Wajib iman ini, saudara, kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, justru dalam keadaan seperti sekarang ini kita harus berbalik arah. Kita mendekat kepada Tuhan dan kemudian apa? Kuat di dalam Dia. Kenapa? Karena kuasanya ketika mempengaruhi kita, kita akan bisa mengatasi setiap masalah. Saudara, jangan gunakan kekuatan kita. Jangan menggunakan pengalaman kita. Wah, saya sampai hari ini baik-baik saja. Saya bersyukur sampai hari ini pun saya baik-baik saja. Tapi apakah dengan demikian kemudian saya gegabah, oh ternyata virus itu takut sama saya? No. Virus itu tidak mengenal siapa, saudara. Hamba Tuhan yang hebat beberapa meninggal karena virus itu. Orang-orang kaya banyak yang meninggal oleh virus itu. Olahragawan yang badannya bagus, badannya kuat, banyak yang meninggal gara-gara virus ini. Nah, hari-hari ini yang menyerang anak-anak muda. Yang dulu anak-anak muda sombong sekali, nggak usah saya divaksin. Kenapa? Daya tahan saya lebih bagus dibandingkan orang-orang yang tua. Nah, hari ini saudara bisa lihat berguguran orang-orang muda. Karena varian Delta justru dia tidak mengenal usia berapa saja diserang. Makanya saudara kalau belum vaksin segera vaksin. Jangan percaya apa kata orang itu ada 666-nya, ada code-nya. Udah, jangan dengar. Percayalah. Pemerintah sudah mencanangkan vaksinasi, lakukan. Di bagian kita itu seperti itu. Kita harus belajar apa? Nempel sama Tuhan. Dan kita harus taat sama pemerintah. Kalau kita mau taat sama Tuhan, artinya kita harus taat sama pemerintah. Karena pemerintah itulah perwakilan Tuhan yang ada di dunia ini, saudara. Nah, makanya itu tetap kita akan dekat sama Tuhan, kuat sama Tuhan. Nah, saudara, yang perlu kita lihat sekarang, kita dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, ya, tadi dibilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di awal kita sudah baca ini, bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Artinya saudara apa? Kita perlu cek sekarang. Kita harus belajar cek bagaimana God connection kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Adakah kita punya waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Atau kita justru dengan keadaan seperti sekarang ini kita justru makin menjauh dari Tuhan. Ada dua pilihan, saudara.
yang bisa saudara dan saya pilih. Situasi seperti sekarang, kita bisa memilih semakin dekat dengan Tuhan, atau kita memilih semakin jauh dengan Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang memilih jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa situasi ini nggak enak. Situasi ini situasi yang penuh dengan duka cita. Situasi ini tidak bisa merasakan lagi hadirat Tuhan. Ibadah depan laptop, ibadah pakai HP, tidak enak. Kalau dulu enak kita datang ke gereja, bisa persiapan, bisa nyanyi bareng-bareng. Saudara, saya setuju. Tapi apakah dengan kondisi seperti itu terus membuat kita berubah? Karena pilihannya ada di tangan kita. Saya harus mengakui betul, ibadah offline dan ibadah online itu pasti rasanya beda. Karena di rumah itu gangguannya banyak. Sedang ibadah online bunyi telepon. Sedang ibadah online anak menangis. Nggak bisa konsentrasi. Nah saudara, makanya kita perlu konsisten di sana. Kita sediakan waktu untuk Tuhan sehingga betul-betul waktu ketika kita beribadah, kita sisihkan untuk Tuhan. Maka saya sampai hari ini, saya tetap konsisten, saya ikut live streaming. Ya, seperti saya melakukan ibadah biasa. Di rumah memuji Tuhan. Nggak ada yang dengar. Memang bukan untuk manusia saya menyanyi. Tapi saya menyanyi untuk Tuhan. Dan ketika ada yang berkhotbah saya bisa berkata amin, haleluya. Pengkhotbahnya nggak dengar saya ngomong amin. Tapi Tuhan dengar. Nah pertanyaannya, saudara menyanyi untuk siapa? Saudara berkata amin untuk siapa? Kalau itu untuk Tuhan, lakukan di rumah. Sampai kapan pandemi ini tidak ada satupun yang bisa menjawab saudara. Bahkan hari ini statement dari pemerintah China, dia berkata, yuk kita hidup berdampingan dengan virus ini. Karena virus ini tidak akan bisa diberantas, dia akan tetap ada, tapi mari kita hidup berdampingan. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak usah takut sama virus itu. Karena virus itu tetap ada, tapi kita sehat. Bagaimana kita bisa sehat? 3 wajib tadi. Wajib aman, wajib imun, dan wajib iman. Kalau 3 wajib ini kita lakukan dalam hidup kita, paling tidak kita akan sangat kecil kemungkinan terpapar oleh virus itu. Bukan berarti tidak bisa, tapi sangat kecil kemungkinannya. Nah saudara, Injil Yohanes itu menggambarkan bahwa hubungan Yesus dengan kita itu dekat. Artinya pokok dan ranting itu nempel. Hubungan kita dengan Yesus, dengan Tuhan itu dekat. Tapi justru seringkali kita yang memisahkan diri menjauh dari Dia. Nah ini yang harus kita perhatikan saudara. Kenapa kita menjauh dari Tuhan? Karena kita tidak puas dengan keadaan kita. Karena Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita mau. Pertanyaannya, apakah kita harus diikuti Tuhan terus maunya kita? Ingat, manusia itu tidak mengenal kata puas. Kalau Tuhan harus mengikuti maunya kita, sampai titik dimanapun kita tidak akan bisa puas. Maka dari itu kita yang harus mengikuti Tuhan.
Karena dia akan terus memberikan nutrisi kepada kita. Batang pohon itu akan memberikan nutrisi kepada ranting itu. Sehingga ranting itu bisa berbuah. Nah saudara, mari belajar. Dalam masa-masa seperti ini dikatakan, ayo joy. Tetap sukacita. Bagaimana mungkin bisa sukacita? Bisa, kamu nempel sama saya. Kenapa? Karena aku adalah sumber sukacita itu. Jadi saudara, kalau kita mau sukacita, nempel sama Tuhan. Dia yang akan mengalirkan sukacita itu dalam hidup kita. Sehingga saudara, walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita tetap bisa mengucap syukur. Itu bedanya saudara. Kalau manusia seutuhnya, keinginannya dia harus dituruti. Begitu gak dituruti dia kecewa. Tapi orang yang nempel sama Tuhan, ketika dia minta sesuatu Tuhan tidak kabulkan, dia masih tetap bisa mengucap syukur. Inilah perbedaannya tuh antara orang yang bisa nempel sama Tuhan atau orang yang memisahkan diri dengan Tuhan. Makanya saudara, dalam Yohanes 15 ayat yang 11 ya, dikatakan begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi yang punya sukacita itu Tuhan. Dan sukacita Tuhan itu tidak pernah habis. Nah, untuk kita bisa mendapatkan sukacitanya kita harus nempel, ya. Supaya sukacitaku, kata Tuhan, ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Wow. Saudara, kalau kita bisa sampai titik ini saudara, kita tidak pernah takut sama hidup ini. Kita tidak pernah menyesali hidup ini. Kenapa? Karena kita terus hidup dalam sukacita. Karena sukacita Tuhan itu luar biasa saudara. Makanya dia berkata sekali lagi, untuk engkau bisa mendapatkan sukacitamu penuh itu, maka kamu harus melakukan apa? Saling mengasihi. Saling memperhatikan. Karena ini akan mengalirkan sukacita yang luar biasa. Kita akan lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Berkata begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Karena saudara, kasih itu kita butuhkan dalam hidup ini. Berapa banyak saudara kita, kenalan kita, mungkin jemaat gereja kita yang terpapar COVID. Apa respon kita? Sebagian orang diam saja. Sebagian orang menutup diri. Yang penting saya nggak kena. Makanya waktu rapat kemarin, rapat pleno, saya mengusulkan bahwa kalau ada jemaat yang terpapar, kita perhatikan yuk. Paling tidak kita doakan mereka. Makanya jemaat, kalau engkau terpapar COVID-19, gak usah malu. Lapor ke gereja. Kenapa? Karena COVID-19 ini bukan aib. Bukan sesuatu kutuk, bukan. Jadi kenapa harus malu? Kita cerita. Wah nanti dijauhi Pak. Lah kita yang menjauh dong. Ketika kita kena COVID pun kita tidak mungkin mendekati orang lain. Kita juga menjauh dong. Kalau kita mendekat sama orang, orang nanti kena itu kan tidak lucu. Kita juga harus menjauh, yang makanya kita melakukan apa? Isolasi mandiri. Menjauh dari orang. Menjauh dari keluarga. Kita menyingkir. Nah saudara, di balik
kita melakukan isolasi mandiri itu, kasih tahulah Bapak Ibu Gembala. Sehingga kemudian apa yang terjadi, kita doakan. Saya bersyukur jemaat di tempat ini begitu responsif. Sebagian besar itu lapor. Sehingga kami bisa membawa mereka dalam doa. Sebagian kami WA, sebagian kami telepon. Dan sebagian kami bisa kirim makanan kecil. Dan responnya saudara luar biasa loh. Jemaat itu bilang, saya cuma dikasih buah kayak gini. Aduh, senengnya setengah mati. Padahal untuk beli buah kayak gitu dia bisa loh. Mau 10 kayak gitu dia bisa gitu. Tapi dia ketika mendapatkan itu dia merasakan, aduh seneng. Kenapa saudara? Di saat seperti itu mereka sendirian, lonely. Mereka butuh yang namanya hiburan. Mereka butuh yang namanya apa? Support. Makanya saudara, ketika kita mendengar ada saudara kita, yuk kita paling tidak doakan dia. Covering dia dengan doa. Kontak dia dengan WA, telepon. Saya hari ini aja mungkin 7 lebih yang saya covering dengan doa. Ada 7-9 orang yang sampai hari ini saya masih covering dengan doa. Saya WA. Cukup banyak saudara. Yuk kita mulai berperan bagi kasih. Mungkin kita gak punya uang banyak. Kita gak bisa kirim dia vitamin, kita gak bisa kirim dia makanan. Paling tidak kirim WA lah. How are you? Apa kabarmu hari ini? Bagaimana kondisimu? Jangan takut. Saya berdoa buat kamu. Seneng loh. Nah saudara, sebagian dari kita itu menutup diri. Ketika kita dengar, kita pura-pura enggak dengar. Yuk. Firman Tuhan mengajarkan pagi hari ini. Saling mengasihi dan saling memperhatikan akan mengalirkan sukacita yang luar biasa. Jadi saudara kalau melihat orang yang senang, saudara jadi senang. Kenapa? Karena ketika kita mengalirkan sukacita dan orang yang mendapat sukacita itu tersenyum, itu membuat kita juga ikut bersukacita. Dan sebagai ayat yang terakhir saudara, kita lihat di dalam kasih akan menghilangkan segala ketakutan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ayat firman Tuhan ini jelas saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi ketika engkau memperhatikan orang lain, engkau membagi kasih kepada orang lain, maka dengan sendirinya ketakutan yang ada dalam diri kita itu lenyap. Tetapi justru kalau kita tidak melakukan itu, firman Tuhan berkata, kasih kita tidak sempurna. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berbagi kasih buat orang lain? Ketika kita berbagi kasih sama orang lain, sebetulnya itu menolong diri kita sendiri. Jadi mari pagi hari ini, bagi hidup kita untuk orang lain. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan belum tentu besok kita bisa bertemu dengan orang tersebut. Tapi ketika engkau sudah membagi, sukacita yang engkau bagikan itu akan berbalik menjadi kekuatan bagi kita. Ini waktunya saudara. Jangan tunggu hari esok. Amin. Mari saya undang pemain musik, pemimpin pujian untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu.
Mengasihi lebih sungguh. Ini waktunya kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di dekat kita. Kita melayani mereka. Karena Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk melayani mereka. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Yes, Lord. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Ya Allah. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kita akan nyanyikan sekali lagi dengan setengah suara, saudara. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Saudara, pagi hari ini, Mengasihi lebih adakah kita Amin. mau melakukan kasih itu? Mengasihi, Kita berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Kita mau berbagi kasih lebih dulu kepada orang-orang mengasihi yang Tuhan berikan beban bagi kita. kepadaku. Dan kasih itu menghilangkan Mengasihi ketakutan di antara kita. lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Benar Bapa, Haleluya. ajar kami
untuk bisa mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau begitu mengasihi setiap kami. Haleluya, haleluya. Bahkan Engkau rela menyerahkan nyawamu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memiliki kasih seperti kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sehingga mereka bisa merasakan kasih Kristus melalui setiap kehidupan kami. Kami mau melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui kami melayani orang-orang yang ada di dekat kami. Yang mungkin saat ini mereka mengalami masalah. Mereka mengalami sakit penyakit. Mereka mengalami keterpurukan. Kami rindu hidup kami Tuhan. Untuk melayani mereka. Untuk itu berikan kami hati-Mu. Berikan kami terus Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan bukan punya motivasi yang lain. Tapi semua yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh berbuah banyak. Dan buah kami manis. Haleluya. Bisa dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami mau taat dan setia pada Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Sehingga semuanya itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan pada Engkau yang layak untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua, baik yang di rumah, baik yang ada di gerejamu. Kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kekuatan Allah Yes. adalah kekuatan kami. Haleluya. Biarlah the joy of the strength selalu ada di dalam hidup kami, memenuhi hidup kami, memenuhi seluruh rumah tangga kami, memenuhi suami, istri, anak-anak kami, menantu kami. Haleluya. Biarlah saudara kita angkat tangan kepada Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus melimpah dalam hidupmu, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua untuk selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin.